Oke guys, balik lagi kita di Ngobrol Kristen. Kita tanpa opening untuk episode kali ini karena ini kelanjutan dari episode sebelumnya, masuk part 2 tentang hidup Komai. Jadi kita balik lagi sama Komai tentang kebaikan Tuhan. Tentang kebaikan Tuhan dalam hidup Komai. Gitu. Ya. Kalau hidup saya kurang menarik. Balik lagi ada gua, Ari dan Audi dan tetap ada Komai di sini. Boleh Komai lanjutin? Ya, shalom semuanya. Jadi di episode yang sebelumnya kan kita ngobrolin gimana Tuhan proses gua lah ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut gua ketika lu sudah pulih dalam sekali perjalanan kehidupan kekristenan lu itu nggak cuma stop di situ. Ya, kalau menurut gua tobat itu bukan cuma sekali. Tobat itu seumur hidup. It's like you know kekurangan lu, di mana lu harus berubah, lu harus mengubah diri lu. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan. Nggak cuma tobat sekali and then you be like holy with the wings and everything. Jadi maksud gua lu harus sadar itu. Lu perlu Tuhan selama lu bernapas, lu selama masih hidup ya lu perlu Tuhan gitu. Kita perlu tobat setiap saat. Yes, kita harus tobat, kita harus ngerti kekurangan kita harus terus ngandelin Tuhan. Kita nggak bisa bilang gue udah kuat nih. Gue udah baca firman, udah khatam nih. Udah 10 kali baca Alkitab, and then so what? Gue udah pelayanan, gue udah naik mimbar, so what gitu loh. Lu kira masalah pilih-pilih? Nggak, lu kira pendeta nggak punya masalah loh. Nah Audi anak gembala nggak punya masalah. Punya lah masalah. Ya kan? Terus kita udah pelayanan seperti ini, nggak ada masalah. Masalah itu buat kita semua. Tapi gimana kita responnya itu yang penting. Betul. Setelah gue kenal Tuhan, gue mulai belajar untuk lebih lagi merespon dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup gua. Ada nggak daging kita yang keluar di dalam respon itu? Pasti ada. Jadi kayak misalnya, masa sih Tuhan? Sering nggak kita nanya kayak gitu? Even lu udah doa tiap hari nih, lu udah baca firman Tuhan tiap hari, tapi lu udah pengertian akan Tuhan lu itu cuma sebatas itu aja. Makanya kita harus tetap intim sama Tuhan. Kita harus mulai lebih lagi kenal, Belajar terus. Gitu. Jadi ya gitu deh, perjalanan gue sampai hari ini ya puji Tuhan, Tuhan bukain satu-satu, gue punya usahanya juga nggak langsung kayak brek gitu ya, harus dalam arti, oh ya lu udah ikut Tuhan, langsung enak, nggak juga, harus mau berusaha. Dapat hadiah gitu, enggak juga. Tetap abu-abu gitu, Iya, like resikonya bisnismen ya ada permasalahan, pendewasaan kita sebagai seller juga ada, karena kita ngadepin orang kan banyak, especially online ya. Lu nggak bisa jadi seller yang langsung bagus, lu jadi seller yang mungkin pertamanya baperan. Iya, bisa. Seller yang masih belajar, seller yang dalam arti ya lu banyak belajar lah, ditipu orang, semua segala macam kayak gitu. Jadi menurut gua sih perjalanan hidup itu ya tetap harus terus ngandelin Tuhan. Lu responnya harus bagus. Nah, hal-hal kayak gitu maksudnya Komai ditipu orang lah. Ini juga Komai kan di dunia jual beli lah ya kasarnya. Marketplace itu tuh banyak banget tuh sikut-sikutan kan. Pastilah, tadi kayak gue bilang sebelum kita rekaman juga kan di gereja aja banyak sikut-sikutan. Ya kan kadang-kadang banyak hal yang kita nggak bisa hindarin. Realitinya memang semua pasti mau bersaing. Di perdagangan sendiri kadang-kadang lu ngeliat persaingan itu ada yang nggak sehat, ada yang sehat. Gitu. Malah justru kalau nggak ada persaingan lu nggak bakal bisa lebih baik. Betul. Lu nggak bakal belajar dari masalah yang baru. Lu nggak bakal ngerti karakter dia seperti apa. Karena semuanya bisa act like a brothers. Iya. You know, like nggak berarti semuanya brothers gitu loh. That's happen di dunia pelayanan kita juga sama seperti itu. Lu bisa holy banget, shalomnya tanda kutip pakai kuadrat bisa gitu. Tapi belum tentu lu di realitinya dalam keluarga seperti itu. Jadi kita ini cuman Tuhan yang tahu lah. Betul. Tuhan yang bisa ngelihat, oh nih si Mike nih ahlinya begini nih. Ya kan? Ini kalau ngadepin masalah ini gue kasih ini formulanya kayak gini, dia bisa mencahinnya kayak gimana. Ya puji Tuhan, 42 tahun umur saya hari ini, masalah yang setiap datang itu aku masih bisa keluar dengan pakai kemuliaan Tuhan lah. Amin. Dan sedikit tips and trick deh buat kita nih anak-anak muda yang dengerin. Kita mungkin mau lagi mulai bisnis. Oke, kalau lo mau jadi pedagang, kalau lo mau mulai bisnis, satu yang pasti, lo jangan takut rugi dulu.
Ya. Iya, kalau takut Ya kan? rugi. Oke, kalau lu takut rugi berarti lu bukan seller. Bukan berarti orang dagang itu, oh gue udah ikut Tuhan nih semuanya mulai. No, it's not like that, man. Semua resiko pasti ada, tapi bagaimana cara lu nya untuk turun ke dunia market ini harus dengan strategi, ya lu punya apa ya, pengetahuan yang lebih sebagai seller yang baik seperti apa. Oke. Kadang kita baik, customer-nya belum tentu kan, baru bayar minta langsung dikirim kan sering tuh di topet, Iya, iya. udah dikirim boro-boro Dicecer kan. gitu. Baru ngecek mutasi gitu kan, nah, jadi lu kesabaran juga udah dites bro, gitu kan. Tapi kalau respon kita, oh ya gimana, kita try to play our roles gitu kan, how to handle them. Kita belajar untuk dewasa juga kan, seperti gue bilang, gue dulu seller yang baperan. Kalau orang jual lebih murah dari gua kata-katain gitu. Iya, sampai satu hari, ini pengalaman pribadi. Satu hari, Koko stres karena toko sebelah. Toko sebelah jual berapa, saya stres gitu. Saya pulang, bawa-bawaannya anak bini kan kena. Iya, iya. Kok dia bisa kami gitu sepi gitu ya? Iya, maksudnya kayak, ini orang jual harga murah banget. Bisa lebih murah gitu ya. Kita pusing kan, sebenarnya hal-hal yang seperti itu tuh adanya di otak kita. Iya. Dia mau jual berapa itu terserah dia, bos. Iya sih. Sampai rumah istriku nanya, lu kenapa lu? Gak kayak biasanya katanya, kamu kok beda katanya. Stres, kenapa? Saya ngoceh tuh, si ini jualan begini. Istriku bilang gini, kamu kalau besok masih stres gara-gara orang lain, mendingan gak usah jualan, besok kerja aja sama orang. Gak usah bisnis kan. Bener juga. Bener, Iya. lu kayak ditampol gitu kan. Iya. That's my wife. Dia ngomong tuh singkat tapi berisi gitu. Iya. Bener juga, kita kalau mikirin, kita kan suka sibuk sama urusan orang. Betul. Iya. Tapi kalau orang punya urusan, punya masalah, belum tentu lu mau bantu dia. Siapa tahu dia jual murah karena anaknya belum makan. Iya. Kalau barangnya nggak laku, lu mau beli kan kagak juga. Jadi ada pembelajaran. Nah, satu bisnis lu tetap harus andelin Tuhan. Karena apapun yang Tuhan janjikan di firman, Tuhan akan buat berhasil apapun yang kau perbuat. Dan tangan respon tangan kita. lu itu dibuat jadi kayak semuanya dibuat berhasil lah sama dia. Tapi tujuannya buat apa? Mau nyombongin diri, buat memperkaya diri, it's okay. Lu buat kebutuhan lu, it's okay. Lu beli handphone bagus, it's okay gitu. Cuman jangan sesuatu yang negatif gitu. Wah, gua kalau udah kaya, gua mau ngejatuhin dia nih. Oh. That was crazy man. Gitu. Kalau belum kaya, belum berhasil, nah Tuhan doanya gitu. Nanti kalau aku udah berhasil, gua buka panti asuhan. Waduh, itu terlalu holy bos. Bukan dia. Pokoknya intinya kita itu satu, jangan jadi pengusaha yang ngejar berkat. Iya. Iya. Kita harus yang dikejar berkat. Artinya lo harus jadi berkat itu sendiri. Enakan mana bos? Dikejar berkat? ngejar? Apa berkat Dikejar. ngejar kita? Dikejar berkat emang. Kejar Ya berkat ya. berkat, apa-apa cukup. Mau beli ini? Ada. Ya kan? Jadi orang mau cukup aja. Pas-pasan. Iya. Pas-pasan. Mau ganti mobil baru? Ada. Cukup. Ya pas-pasan bener iya. Pas mau beli mobil ada, mau beli Pas rumah mobil, ada. ya. Mau bayar pas akhir bulan? Ada. Jadi sebenarnya salah satunya berarti memang respon kita ya sebagai Tuh. anak-anak Tuhan. Ya kalau lu ngaku anak Tuhan, act like one. Ya. Ya. Iya. Jangan lu ngaku lu anak Tuhan, tapi lu suka ngambek di belakang kayak orang-orang dunia gitu kan. Betul. Nah, kita juga nggak boleh jadi hakim dunia. Ya. Kadang-kadang kita ngeliat orang belum berhasil, lah lu sih nggak ikut Tuhan. Lu nggak gitu, nggak gitu. Ya. Proses masing-masing orang kan Iya, beda. lu nggak tahu Beda-beda. 2 tahun lagi dia lebih berhasil dari lu masih naik Innova. Dia udah naik yang lain. Bener nggak? Kita nggak tahu gitu loh, Tuhan pakai hidup dia seperti apa. Itu penting. Kesombongan itu yang membuat lu pasti lebih cepet jatuh. Ya. Usaha apapun. Sorry nih, lu mau jual tahu petis di pinggir jalan pun kalau Tuhan mau buat lu kaya. Ya. Iya. Bener, Betul. bener. Mau jual apa juga terserah. Orang belum tokonya jelek banget nih. Wih, penghasilan ya bos. Iya. Iya kan? Itu yang kelihatan. Itu yang kelihatan. Tapi yang pasti ketika lu diberkatin dan lu jadi berkat itu sendiri, jangan lupa bahwa itu semua dari Tuhan. Ya. Dan lu harus berikan itu benar-benar ya untuk Tuhan. Untuk Tuhan bukan arti dibuang-buang gitu ya, tapi dalam arti ya lu harus ingat orang-orang di sekitar lu, keluarga lu, itu lu harus jadi saluran berkat. Iya. Ya. Karena lu nggak mungkin diisi lagi kalau lu belum kosongin. Dalam arti lu bisa Belum salurin ya. belum salurin. Ah. Karena orang yang memberkati orang artinya yang udah diberkati. Ya dong, kalau lu belum diberkati gimana mau ngasih bos? Benar nggak? Kalau kita bisa memberi, itu artinya lu udah diberkati. Betul. Bukan belum diberkati loh. Kita ini orang-orang yang sudah diberkati. Amin. Beda sama yang akan diberkati. Tuhan berkati aku. Tuhan bilang, gua udah berkatin lu kok. Cuman lu aja nggak sadar kali. Ah. Hmm. Kita Nah, iya. sebagai manusia suka banget Hmm. apa ya?
di depan mata ada nih, cuman ngeliatnya jauh ke belakang. Tuh, nggak usah jauh-jauh lah. Apakah setiap pagi ketika lu mau napas, lu perlu doa dulu? Iya. Tuhan kasih aku napas sambil enggak bos. Lu bangun ya udah, napas udah Napas dulu. biasa. Itu berkat dari Tuhan gitu loh. Itu very simple things yang kalau gue sekarang ketika satu mukjizat yang mungkin Audi tahu lah. Koko merit udah percaya Tuhan, udah pelayanan, udah youth, udah jadi menggembalai gereja segala macem. Anak sendiri Tuhan berkatin tuh sampai benar-benar udah gak kepikiran. Setelah 5 tahun menikah baru Tuhan kasih. Sempat bilang, aduh Tuhan, kapan gitu ya? Audi nggak sampai setahun kan? Koko nunggu setahun. Setahunan ya. Gue 5 tahun gitu, dalam arti ya udah Tuhan kasih juga. Puji Tuhan nggak kasih ya juga udah puji Tuhan gitu loh. Sampai saat itu Tuhan kasih dan dia itu salah satu yang penyemangat hidup gue sampai hari ini gitu. Ya maksudnya kayak si when Kids Are Born itu benar-benar mukjizat Tuhan yang nyata dalam hidup gue gitu. Dan gue juga jadi kayak ada pacuan gitu, jangan aneh-aneh lagi. Punya anak nih. Lu kerja, lu dapet duit, lu Tuhan berkati, lu harus ngapain. Jadi ada jangkar. Nah setiap orang itu punya jangkarnya masing-masing. Kita harus kenalin. Di mana sih lu punya jangkar? Di mana sih batasan lu buat lu melihat cara hidup tuh harus seperti apa? Kayak gitu. Ya artinya lu harus sadar mukjizat Tuhan dalam hidup lu apa. Jangan bilang belum ada, bos. Betul. Banyak. Kalau dihitung nggak kehitung lah. Nah, cuman kan kita mikirnya, saya minta ini belum dijawab nih. Yang udah dijawab lu nggak ngomong apa-apa. Iya. Kalau dijawab diam-diam, kalau dia nggak dijawab ngoceh. Tuhan jawab nih, Tuhan ini nih, gitu kan. Nah, yang kemarin udah. Kok kemarin Dia sama baik. sekarang jahat gitu. Jangan-jangan Tuhannya beda gitu. That's the thing sih. Ya, kayaknya cukup. Iya. Thank you banget Ko Mike buat Yes. waktunya. Waktunya. Benar-benar maksudnya kita apa ya? Perspektif baru dalam hidup kita nggak sih? Maksudnya untuk anak-anak muda juga nih yang dengerin, ya kita harus apa ya? Kalau dari cerita Ko Mike, respon itu penting banget dalam kehidupan kita, dalam apapun yang kita lakuin, dan jangan lupa bersyukur karena jangan seperti yang tadi kita obrolin, jangan kayak ngeliatnya jauh di depan, padahal di depan yang deket nih ada banyak nih yang bisa lu syukurin gitu. Karena kalau ketika lu ngeliat yang jauh di depan, lu akan ada timbul di pertanyaan sendiri, Tuhan ada nggak sih? It's like something like that. Padahal lu udah ngalamin Tuhan tuh ada. Keraguan itu akan nongol sendiri. Sebenarnya kan kita selalu belajar. Cara ngelihat kebaikan Tuhan adalah yang di sekitar kita. Ya kan kayak alam semesta, semua segala macam nggak bisa kita pikirin pakai otak kita itu, bos. Terlalu jauh. Iya, maksudnya semua itu ya kalau tanda kutipnya it's mungkin looks like magical gitu. Iya. Tapi ya that's God. Pekerjaan Tuhan kayak gitu. Itulah Tuhan. You have to keep believing ya. Pesan gue sih no matter what. Karena anak muda sekarang permasalahannya beda sama permasalahan saya yang dulu. Bandelnya mungkin beda, cara platformnya udah beda. Mungkin setan-setan yang dulu udah update sekarang. Udah tahu nih si Ko Mike kemarin bisa lewat nih, gue sekarang mesti pakai cara lain. Iya. Dan dunia sekarang itu di online and everything. Kayak sekarang kita nih kan berbagi, yang dengerin kita nggak tahu siapa, kita nggak tatap muka segala macam. Iblis juga bisa pakai cara itu. Iya. Gitu loh. Melalui media ini juga bisa. And then you guys have to be apa ya? Mesti update diri kita dengan baca firman Tuhan. Lo harus ngerti bahwa apa yang Tuhan mau dalam hidup lo, karena software yang paling terupdate itu yang dari surga. Sesuatu yang selalu baru tiap hari itu cuman rahmat Tuhan. Iya. Kalau lu jauh dari Tuhan, lu ketinggalan zaman, bos. Sorry to say, mau lu hype beast sekalipun, kalau lu jauh dari Tuhan, lu orang paling bodoh di dunia. Benar. Ketika lu update sama Tuhan tiap hari, lu doa simpel aja. Tuhan terima kasih untuk hari ini segala macam. Lu ide yang belum pernah lu pikirin, Tuhan kasih lo. Apa yang belum pernah lu lihat, apa yang belum pernah lu dengar, apa yang belum pernah lu pikirkan, semuanya timbul. Tuhan kasih. Amen. So everything from the heaven is always fresh. So don't stay away from heaven. Just get close to heaven. Amin. Amin. Terakhir, buat teman-teman, Ini buat paling teman-teman terakhir. paling terakhir ya, buat teman-teman yang penasaran Ko Mike kayak apa sih orangnya, pengen tahu nih lebih tahu tentang Ko Mike. Ya follow, Cerita Ko Mike. subscribe gue punya channel. Nah, Ko Mike punya channel apa namanya? Buat yang ministry itu Mike C Ministry. Mhm. Jadi MIKASIA, Mike C Ministry. Di situ banyak Ministry-nya share. biasa ya? Ministry ya. Gue lebih banyak share tentang kesaksian, ada
Nah, abis ini kita juga mau rekaman nih. Oh, iya. Sama, Jadi nanti bisa sama dilihat di 3 hamba Tuhan yang Tuhan pakai di tahun 2020 ini. Oke, jadi kalau buat yang bisnis segala macam penasaran apa yang gue jual, lo orang bisa ikutin di Mike C Garage. Jadi garasi, bahasa Inggrisnya garage. Mike C Garage. Di situ banyak trik-triknya gimana jualan, bisnis online semua segala macam. Dan dunia gue kebetulan diecast. Oh. Sama gue sekarang kameramen gue lagi nge-push gue buat kita nge-shoot yang one of one, mobil-mobil kayak otomotif gitu. Pokoknya ya kayak gitu-gitu deh. Alright. Okay. See you guys on the next Episode. episode. God bless you.